Halo guys, apa kabar? Welcome back to channel Refsuto Entertainment. Di video kali ini kita akan merekap drama Taxi Driver part yang kedua. Ceritanya ini di antara episode 1 dan 2 mengenai perbudakan guys. Mimin akan merekap kasus Kang Maria, cerita Taxi Driver yang diadaptasi dari kisah nyata. Dalam versi asli, kasus penganiayaan ini dilakukan oleh seseorang bernama Hong Jeong-gi kepada karyawannya yang bernama Kim Song-baek. Pada tahun 2015 yang lalu, tepatnya di Pulau Sinui, ada seorang pekerja garam bernama Kim Seong-baek yang mendapatkan penganiayaan fisik dan mental. Hong Jeong-gi seringkali melakukan pemukulan kepada penyandang disabilitas dan mengurung serta memaksa korban untuk bekerja 19 jam sehari tanpa istirahat dan tanpa dibayar selama 5 tahun. Kalau ada pekerja yang membantah, Hong Jeong-gi tidak segan-segan memukul mereka dengan pipa besi. Kim Seong-baek dan temannya pernah melarikan diri, tapi ditangkap lagi, dipukuli, dan dikembalikan ke ladang garam. Hong Jeong-gi juga mengancam pekerja jika melarikan diri maka akan dibunuh. Perbudakan tumbuh subur di pulau-pulau pedesaan di lepas pantai barat daya Korea Selatan yang berbatu, dipelihara oleh sejarah panjang eksploitasi dan tuntutan untuk mencari nafkah dari laut. Di saat pengungkapan perbudakan yang melibatkan penyandang cacat muncul, kasus Kim Seong-baek menyebabkan penyelidikan pemerintah nasional terhadap ribuan peternakan dan fasilitas penyandang cacat yang menemukan lebih dari 100 pekerja yang tidak pernah mendapatkan gaji di pulau itu guys. Meskipun 50 pemilik pertanian pulau dan perantara pekerjaan daerah didakwa, polisi nasional mengatakan tidak ada polisi atau pejabat lokal yang mendapatkan hukuman. Meskipun setelah beberapa wawancara menunjukkan kalau mereka mengetahui tentang perbudakan dan bahkan mereka juga membantu menghentikan budak yang melarikan diri. Wow. Kim Song-baek berhasil diselamatkan setelah diam-diam mengirimkan surat kepada ibunya di Seoul dan membuat bos Hong Jeong-gi berakhir di penjara dengan hukuman 3 tahun 6 bulan. Kim Song-baek merupakan seorang tunanetra yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan oleh kepolisian. Saat itu Kim Song-baek mengenakan pakaian kotor, sendal, dan kaos kaki berlubang. Dalam drama Korea Taxi Driver, kisah perbudakan yang dialami oleh Kim Song-baek diangkat pada episode 1 dan 2. Tapi karakter Kim Song-baek diganti menjadi seorang perempuan disabilitas yang bernama Kang Maria. Meskipun begitu, kisah keduanya sangatlah mirip satu sama lain guys. Oke, Mimin akan merekap cerita Kang Maria saat akan keluar dari panti asuhan guys. Kang Maria akan meninggalkan adik-adik panti asuhannya untuk bekerja melalui rekomendasi seorang pegawai asuransi bernama Cho Jong-suk. Dengan cita-cita, impian, dan semangat yang tinggi, Kang Maria ingin bekerja demi adik-adik panti asuhannya. Cho Jong-suk mengatakan pada Kang Maria bahwa perusahaan yang akan memperkerjakannya adalah perusahaan yang membuat dan menyimpan makanan fermentasi dan merupakan perusahaan sosial, menghargai penyandang disabilitas, dan juga perusahaan yang memberikan fasilitas dan asrama guys. Setibanya di perusahaan Changsung Jotgal, Choi Jong-suk memperkenalkan Kang Maria pada Jo Jong-gyeon. Jo Jong-gyeon ternyata juga seorang disabilitas yang mempertanyakan Maria terlalu normal untuk penyandang disabilitas. Kang Maria menyandang disabilitas level 3, jadi nggak terlalu parah guys, dan masih bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan Maria mempunyai sertifikat komputer untuk Word. Hebat juga ya. Karena sudah tanda tangan kontrak dan ketika Cho Jong-suk akan meninggalkan tempat itu, Kang Maria berterima kasih dan menangis pada Cho Jong-suk dan menyiapkan hadiah kecil untuknya guys. Wow. Jo Jong-gun membawa Kang Maria untuk memberitahukan mengenai pekerjaannya. Nantinya Kang Maria akan bekerja bersama para pekerja disabilitas yang lain, yaitu membersihkan ikan mentah. Kang Maria menolaknya karena takut dan jijik dengan ikan mentah itu guys. Pemilik perusahaan, Bak Jo-chan, datang dan Jo Jong-gun melaporkan kalau Kang Maria menolak melakukan pekerjaannya. Seketika itu juga Bak Jo-chan langsung marah dan memegang rambut kepala Maria dan memasukkannya ke dalam baskom air penuh ikan guys. Kejam sekali dan berkali-kali. Para pekerja disabilitas lainnya hanya terdiam, tidak ada yang berani melihat guys. Bak Jo-chan memukul Maria hingga pingsan dan menyekap Maria di dalam drum Jotgal dan menahan Maria di ruang pendingin Jotgal guys. Dari malam hingga pagi, Maria kedinginan dan meminta tolong dan akhirnya Maria tidak sadarkan diri. Besok paginya Bak Jo-chan dan Jo Jong-gun membangunkan dengan menyiram air panas ke wajah Maria yang membeku guys. Maria sangat ketakutan dan langsung ingin bekerja membersihkan ikan guys. Selain membersihkan ikan, Kang Maria juga mencuci pakaian. Suatu ketika adik-adiknya dari panti asuhan ingin menengoknya dan merayakan ulang tahunnya, tapi Bak Jo-chan dan Jo Jong-gun membuang hadiah untuk Kang Maria dan mengusir adik-adiknya guys. Kang Maria selalu ingin kabur, tapi selalu gagal. Hingga suatu ketika Kang Maria berhasil kabur dan bertemu dengan petugas polisi dan meminta bantuannya guys. Tapi ternyata petugas polisi itu juga adalah kaki tangan
ruangannya Bak Jo Chan. Petugas polisi Kim Hyung Wook membawa kembali Maria ke perusahaan Jotgal guys, dan Jo Jong Hyun memasukkan Maria ke dalam drum besar dan memenuhi drum itu dengan air. Kang Maria meminta tolong, tapi petugas polisi Kim Hyung Wook juga ikut menyiksa Maria. Di saat Kang Maria melakukan pekerjaannya membersihkan ikan, Jo Jong Hyun memanggilnya dan mempermainkannya. Dan hal itu membuat Kang Maria tidak sadarkan diri guys. Melihat Kang Maria tergeletak tak berdaya di tempat tidur, seorang ibu-ibu pekerja panik dan Jo Jong Hyun membawanya ke rumah sakit. Kang Maria tersadar dari pingsannya dan melarikan diri guys. Dengan pakaian lusuh dan kotor, Kang Maria berjalan dengan gontai dan selalu menghindari polisi karena takut guys. Saat berjalan di jembatan, Kang Maria menangis dan akan melompat bunuh diri. Tapi singkatnya, Kang Maria sudah bersama Kim Do-ki di dalam taksi mewah. Kang Maria menceritakan kisahnya kepada Kim Do-ki. Dan Kang Maria memulai permintaannya yaitu di tempat game arcade Rainbow Taxi dan memilih ingin membalas dendam. Choi Kyung-ko, Bak Jin-eun, dan An Go-eun mulai memasuki ruangan rahasia, tepatnya di bawah perusahaan Rainbow Taxi guys. Mereka mulai mempersiapkan untuk aksi balas dendam Kang Maria. Di ruangannya Jang Sung-chul, Kim Do-ki membicarakan tentang Cho Do-chul yang diserahkan kepada Baek Sung-mi. Baek Sung-mi adalah seorang rentenir yang sangat kejam. Jang Sung-chul mengatakan Cho Do-chul sudah tepat berada di tangan Baek Sung-mi. Baek Sung-mi adalah yang terbaik untuk dipercayakan seorang berdebah seperti Cho Do-chul. Kim Do-ki tidak perlu khawatir. Yang masih menanyakan tentang Cho Do-chul atau penasaran dengan Cho Do-chul, kalian bisa melihat video sebelumnya di channel Revsuto Entertainment. Di video alur cerita drama Korea Taxi Driver part yang pertama di pojok kanan atas ini guys. Rapat dimulai guys. Jang Sung-chul dan para anggota taksi mewah memulai strategi mereka dan telah menyelidiki ternyata Bak Jo Chan adalah seorang pembisnis yang baik. Jadi lebih mudah untuk menyembunyikan identitasnya guys. Identitas lainnya yang ternyata sangat kejam. Bak Jo Chan juga memiliki kaki tangan selain Jo Jung Gun, yaitu petugas polisi yang bernama Kim Hyung Wook. Tim taksi driver mulai beraksi, memeriksa perusahaan Changsung Jotgal dan ternyata keamanannya juga cukup tinggi. Jo Kyung-ko dan Bak Jin-eun menyamar menjadi sales ayam dan membagikan brosur ke Changsung Jotgal. Ternyata malamnya Bak Jo Chan dan Jo Jong Hyun memesan ayam guys. Choi Kyung-ko mengantarkan ayam itu. Dan setelah Bak Jo Chan dan Jo Jong Hyun memakan ayam itu, mereka langsung pingsan. Malam itu Kim Do-ki masuk dan memeriksa Changsung Jotgal, masuk ke dalam ruangan Bak Jo Chan, menghacker kunci handphone dan ingin membuka berangkas. Disinilah kehebatan An Go-eun ditunjukkan sebagai hacker profesional guys. Tapi berangkasnya sama sekali tidak ada uangnya guys. Aneh, isinya hanya surat tidak berharga. Kim Do-ki memeriksa handphone dan melihat banyak sekali foto Kang Maria. Kim Do-ki rasanya ingin sekali memukul Bak Jo Chan dan Jo Jong Hyun guys. Di tempat lain, jaksa Kang Hana melihat televisi berita mengenai hilangnya Cho Do-chul yang misterius. Tapi menurut berita di TV, kemungkinan ini adalah aksi balas dendam para korbannya Cho Do-chul. Jaksa Kang Hana meminta penyidik Wang Min-ho untuk menyelidiki plat nomor taksi mewah. Dan sepertinya jaksa Kang Hana sudah mengetahui kalau taksi mewah yang membawa Cho Do-chul sudah bertukar guys. Jaksa Kang Hana memang orang yang teliti dan pintar, tapi sayangnya tindakannya selalu terlalu terburu-buru. Besoknya Kim Do-ki menyamar sebagai pembeli Jotgal. Untuk kamu yang belum tahu mengenai Jotgal, Jotgal adalah jenis makanan fermentasi khas Korea yang terbuat dari berbagai jenis produk laut seperti ikan, kerang, dan udang. Dan Jotgal difermentasikan dengan garam sehingga rasanya asin guys. Kim Do-ki dan Ah Go-eun memeriksa hasil dari drum berisi Jotgal 150 kg sampai 200 kg. Ternyata harganya tiap drum bisa mencapai $3.000 guys. Wow, berarti drum-drum berisi Jotgal ini adalah brankas mereka guys. Kim Do-ki yang menyamar menjadi pembeli Jotgal mulai berbicara bisnis dengan Bak Jo Chan. Di ruangannya Bak Jo Chan banyak sekali pujian dan penghargaan pembisnis terbaik dan dermawan sosial yang tinggi. Tapi semua itu hanya omong kosong guys. Kim Do-ki akan membeli 50 drum Jotgal dan langsung dibayar guys, dan sudah tanda tangan kontrak. Setelah itu Bak Jo Chan dan Jo Jung Gun memeriksa Jotgalnya, ternyata sudah banyak belatung guys. Jadi untuk menutup kerugian, bagian atas Jotgal dibuang dan mengirim tiap setengahnya ke pangkalan militer dan sekolahan. Mengapa mengirim ke pangkalan militer dan sekolah? Karena mereka memakan apapun yang diberikan dan tidak akan mengetahui kalau itu sudah membusuk. Wah, gila. Jo Jong Hyun mengatakan Jotgal milik mereka berkurang dan Bak Jo Chan mengatakan pesanan dari Tiongkok sudah akan tiba. Jadi tukar labelnya dengan nama perusahaan Changsung Jotgalnya. Curang banget guys. Choi Kyung-go dan Bak Jin-eun terkejut mendengar percakapan Bak Jo Chan dan Jo Jong Hyun yang sampai melakukan semua hal, bahkan
memutuskan mengimpor dari luar negeri untuk menutupi ketidakproduktivitasnya perusahaan. An Geun kemudian menjelaskan hanya dengan mengimpor dari luar negeri dan dijual kembali di dalam negeri, keuntungannya itu bisa 2 kali lipat guys. Mengeksploitasi bisnis ikan bisa sangat menguntungkan. Bak Jo-chan mengumpulkan para anggotanya, Jo Jong-geon dan si pegawai asuransi Choi Jung-sok. Jo Jong-geon protes pada Choi Jung-sok mengenai Kang Maria seorang penyandang disabilitas yang masih terlalu pintar. Dan ternyata Choi Jung-sok memberikan asuransi pada semua pegawai perusahaan itu guys. Choi Jung-sok berpikir kalau Kang Maria sebaiknya mati saja karena Choi Jung-sok yang dipastikan akan dihubungi terlebih dahulu. Dan untuk asuransi jiwa, pihak asuransi akan memberikan pada Bak Jo-chan asuransi sebesar $400.000. Semua sudah diatur oleh Choi Jung-sok guys. Percakapan mereka semua sudah didengar oleh An Geun. Diceritakan Jang Seung-chul sudah berada di tempat asuransi ND dan mencari pegawai terbaik yang mendapatkan klien terbanyak guys, yaitu Cho Jong-suk. Jelas saja dapat banyak klien asuransi karena semua pekerja penyandang disabilitas Changsung Jotgal kemungkinan sudah didaftarkan semua guys. Menghadapi petugas asuransi Cho Jong-suk, Jang Seung-chul membuat rayuan dan trik yang sangat jitu dengan bermulut manis dan sementara menunda mendaftar asuransinya guys. Dan saat di luar kantor, Cho Jong-suk terkena gedangan air karena sebuah mobil hitam. Cho Jong-suk ingin marah tapi setelah mengetahui kalau itu Jang Seung-chul, Cho Jong-suk nggak jadi marah guys. Dengan cepat Jang Seung-chul meminta maaf pada Cho Jong-suk dan ingin mengganti biaya laundry dengan segera mendaftar asuransi. Jang Seung-chul mempersilahkan Cho Jong-suk masuk ke mobil, tapi di dalam mobil Cho Jong-suk dibuat pingsan oleh Choi Kyung-ko. Di perjalanan, Cho Jong-suk memohon kalau dirinya adalah orang yang baik, bukan orang jahat. Jang Seung-chul dan Choi Kyung-ko akan memberi pelajaran pada Cho Jong-suk dan membawanya pergi ke Changsung Jotgal. Sepertinya Cho Jong-suk dimasukkan ke dalam drum di tempat pendingin Jotgal guys. Dan karena mobil taksi hitam mewahnya yang diketahui wartawan membawa Cho Do-chul mungkin sudah diselidiki oleh jaksa setempat, Jang Seung-chul membakar taksi mewahnya guys. Wow, drama ini keren banget guys. Jang Seung-chul pergi menemui Bak Sung-mi dan mengatakan akan datang satu pelaku kejahatan yang akan diserahkan pada Bak Sung-mi. Di saat malam tiba, Jo Jong-geon mengambil Jotgal import yang berkualitas rendah dan akan membawanya ke perusahaannya guys. Tapi Kim Do-ki menghadangnya, memukulnya dan membawa 50 drum Jotgal itu guys. Semua sudah menjadi rencana tim taksi driver. Kim Do-ki yang menyamar menemui Bak Jo-chan di Changsung Jotgal dan Jo Jong-geon berada di situ meminta maaf. Kim Do-ki berakting bodoh guys. Kim Do-ki membeli 20 drum Jotgal sekali lagi. Wow, jadi pesanannya menjadi 70 drum Jotgal. Tapi kalau sekali lagi tidak tepat waktu, maka sesuai perjanjian, Bak Jo-chan sebagai pemilik Changsung Jotgal harus mengembalikan uang 2 kali lipat guys. Jelaslah Bak Jo-chan pasti akan mengimpor Jotgal kualitas rendah dan murah lagi. Tapi pastinya Kim Do-ki dan tim taksi driver akan mencurinya lagi. Di tempat lain, ternyata pekerjaan lain petugas polisi Kim Hyung-wook adalah seperti preman guys. Kim Hyung-wook meminta uang pada warung-warung makanan. Setelah selesai meminta uang, handphonenya menerima SMS kalau Kang Maria sudah ditemukan dan lokasi Kang Maria sudah dikirimkan. Dan lokasi tempat Kang Maria berada sudah dikirimkan. Dengan segera Kim Hyung-wook menuju ke lokasi Kang Maria. Di perjalanan, Kim Hyung-wook bernyanyi riang gembira dan bahagia guys. Di belakangnya ada taksi mewah yang melaju dengan kencang dan menyalipnya, tapi Kim Hyung-wook tidak mengejarnya. Kim Hyung-wook melalaikan tugasnya sebagai seorang polisi. Taksi mewah itu kembali dengan besi yang dipasang di bumper depannya guys. Taksi mewah itu menabrak mobil polisi Kim Hyung-wook, menabrak terus dan terus guys. Mobil polisi terpelanting di sepanjang jalan. Wow, Mimin juga senang melihat adegan ini guys, karena Kim Hyung-wook adalah polisi jahat. Kim Do-ki kembali dan mengambil kotak hitam di dalam mobil polisi itu. Terlihat petugas polisi Kim Hyung-wook terluka parah. Apakah Martin sudah mengambil nyawanya? Tumben kali lah dia ini benar. Nggak bisa pula aku marah-marah sama si Martin lagi. Kenapa pula aku cabut nyawanya benar pula? Di tempat lain, jaksa Kang Hana dan investigator Wang Min-ho menemukan taksi mewah yang sudah habis terbakar dan tidak menemukan jasad siapapun. Dan keberadaan Cho Do-chul masih misterius bagi jaksa Kang Hana. Jaksa Cho Jin-woo memanggil Kang Hana untuk kembali. Dan di kantor kejaksaan, jaksa Cho Jin-woo memarahi Kang Hana guys. Kang Hana bertemu dengan Jang Seung-chul dan Kang Hana yang mencurigai taksi mewah menanyakan apa persyaratan menjadi sopir taksi mewah pada Jang Seung-chul. Di perusahaan taksi pelangi, ternyata Kang Maria dipekerjakan sementara di sana. Kang Maria bisa menunjukkan kehebatannya dalam komputer mengetik Word pada An Geun. Dan di situ Kang Maria mengatakan kalau harus meminum suplemen 1 butir setiap hari agar sehat guys. Saat An Geun memeriksa bungkus obat itu, ternyata pil KB guys. Aigo. An Geun menghubungi Kim Do-ki dan mengatakan kalau Kang Maria diberi pil KB tapi mengatakan kalau pil itu adalah
suplemen. Si pelaku itu adalah Jo Jong-gyeon. Sesuai dengan rencana guys, Kim Do-ki kembali menghadang Jo Jong-gyeon yang sedang membawa 70 drum jotgal impor. Dan kali ini Jo Jong-gyeon membawa beberapa tukang pukul. Tapi semua tukang pukul dengan mudahnya dihajar sama Kim Do-ki guys. Kim Do-ki membawa Jo Jong-gyeon untuk diberi pelajaran. Bak Jo-chan marah besar guys karena Jo Jong-gyeon gak bisa dihubungi. Berarti jotgal impornya hilang lagi. Di tempat yang tersembunyi, Ji Jung-gun ditahan dan diberi pelajaran. Di tempat itu juga Bak Jo-chan menelpon dan meminta maaf pada Kim Do-ki. Kim Do-ki tidak mau tahu jotgal itu harus tersedia sebanyak 70 drum dan sesuai kesepakatan. Kalau tidak bisa tersedia, berarti Bak Jo-chan melanggar kontrak dan harus bertanggung jawab dengan semua yang akan terjadi guys. Bak Jo-chan panik dan mencari di internet. Bak Jo-chan nggak tahu kalau laptopnya sudah dihacker. Jadi Ah Geun mengetahui kalau Bak Jo-chan sedang mencari penjual jotgal murah. Kim Do-ki mengatakan kalau punya banyak jotgal, walaupun banyak pedagang jotgal yang Bak Jo-chan cari di internet, Ah Geun sudah membuat Bak Jo-chan hanya akan menghubunginya guys. Lucu sekali guys, jadi Bak Jo-chan akan membeli jotgalnya sendiri. Setelah memberikan pelajaran pada Jo Jong-gun, Cho Kyung-ko, Bak Ji-eun, dan Kim Do-ki segera melanjutkan misi selanjutnya, yaitu mengirim jotgal kepada Bak Jo-chan. Di Changsung Jotgal, Cho Kyung-ko dan Bak Ji-eun sudah mengantar jotgal untuk Bak Jo-chan dan Bak Jo-chan sudah membayarnya guys. Bak Jo-chan nggak tahu kalau itu adalah jotgalnya sendiri. Di dalam perusahaan, Kim Do-ki sudah menunggunya. Bak Jo-chan marah besar dan mereka berkelahi guys. Bak Jo-chan dihajar habis-habisan. Topeng Kim Do-ki terlepas. Bak Jo-chan yang mengetahuinya semakin marah, tapi Kim Do-ki semakin menghajarnya dan menenggelamkan wajah Bak Jo-chan ke dalam baskom ikan guys. Melempar Bak Jo-chan keluar jendela, menyeretnya dan memasukkan Bak Jo-chan ke dalam drum jotgal. Dan drum jotgal itu dengan segera dikirimkan kepada Baek Sung-mi. Di sela waktu itu, Baek Sung-mi masih mengharapkan agar Kim Do-ki bekerja untuknya. Melihat Kim Do-ki hanya diam saja, Baek Sung-mi pergi begitu saja guys. Misi selesai guys. Jang Sung-chul mengatakan pada tim taksi driver bahwa perusahaan taksinya akan menjadi rekanan usaha yang akan dipimpin oleh seorang disabilitas, yang kemungkinan adalah Kang Maria. Ini adalah sesuatu hal yang hebat guys. Dan untuk pembayaran taksi selama misi dibayar dengan menjual jotgal. Di tempat lain, jaksa Kang Hana masih penasaran dengan taksi mewah itu guys. Berdasarkan CCTV, Kang Hana meminta untuk mengidentifikasi mobil taksi. Dan besoknya diketahui dan mengarah langsung ke perusahaan Rainbow Taxi guys. Jaksa Kang Hana dan Kim Do-ki bertemu dan mereka berdebat. Di akhir cerita, Kang Maria dipertemukan lagi dengan adik-adik dari panti asuhannya. Happy ending guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan dukung terus channel Repsuto Entertainment. Sampai jumpa di video alur drama Taxi Driver part yang ketiga ya. Bye-bye.